Saya gunakan magnifier untuk besar ya. Nah, oke. Ya, yang perlu kalian siapkan seperti biasa adalah NetBeans dan SAMPP. SAMPP kita sediakan SAMPP karena database-nya lokal ya, alias nggak butuh koneksi internet. Kita hanya butuh memori di komputer kalian. NetBeans-nya untuk membuat aplikasi. Jadi kemarin kita udah bahas tentang forms ya. Form kemudian saya akan pakai salah satu toko buah. Ini punya siapa ini? Oke, ini aja. Salah satu aplikasi yang teman kalian buat adalah bioskop ya. Jadi kemarin kita udah buat form, terus menggunakan perpindahan form ya, antar form. Untuk perpindahan form adalah kita gunakannya ini ya. Untuk set visible, new form set visible, kemudian dispose. Kamu bisa tambahkan di sini untuk penggunaan konstruktor di halaman selanjutnya, tapi nggak usah dulu. Kemudian ini new halaman yang dituju atau form yang dituju. Set visible maksudnya adalah menampilkan visible, tahu ya, nampaknya adalah true, jadi muncul. Dispose itu sendiri karena berada di halaman ini, maka yang di dispose adalah halaman ini. Bisa ditulis dispose atau dispose aja, sama aja. Selanjutnya kita akan masuk ke GROUT. Yang pertama adalah register ya. Register adalah GROUT yang cukup mudah ya. Pokoknya perubahan data itu lebih mudah daripada yang lainnya. Kayak login itu ada banyak if, 2 kali if, maka kita lakukan setelah ini ya. Register sendiri nanti ada beberapa tahap. Yang pertama, untuk membuat sebuah koneksi, ingat harus menambahkan library. Library-nya dapat ditulis dengan ditambahkan dengan klik kanan pada libraries add mysql jdbc driver. Saya bacakan rangkumannya dulu ya. Ini penting karena JDBC driver ini adalah jembatan dari aplikasi NetBeans dan SAMPP ya, database-nya. Jadi kalau kalian nggak pasang librariesnya, otomatis errornya nggak akan connect ke database ya, library. Selanjutnya adalah import ya. Import menyediakan codingan dari connection dan yang lain-lain ya. Untuk bahasa JDBC-nya nanti kan kita akan gunakan import. Kita bisa tuliskan import di awal kelas, atau nanti kita bisa gunakan auto repair ya, atau perbaikan manual dari otomatis dari NetBeans. Jadi kita nggak usah nulis, nggak usah ngapalin, tinggal diklik yang perbaikan, nanti otomatis nambah importnya. Kita nanti bisa lihat implementasinya atau penerapannya di pembelajaran hari ini. Kemudian try dan catch ini penting karena untuk database harus ada ini ya. Try itu kalau bahasa Inggris kan artinya mencoba ya. Coba jalankan ini. Kalau nggak berhasil di catch atau ditangkap errornya, kemudian ditampilkan di dalam bahasa komputernya. Oke, kita mulai ya dari awal. Kalian bisa siapkan NetBeans kalian sambil nanti ikuti arahan dari saya. Saya akan coba bertahap-tahap. Insya Allah semoga kalian bisa menyimak dengan baik, atau mungkin sekaligus menambah di rumah ya. Jadi oke. Saya akan tambahkan untuk admin pada user ini.
Yang pertama kalian lakukan adalah membuat database-nya ya, database user. Juga mengecek apa saja yang ada di database kolomnya. Jangan sampai nanti yang dimasukkan ke database itu kurang atau terlebih ya. Jadi saya buat aja yang baru di form, misalkan daftar. Oke, untuk pendaftaran seperti biasa ada panel di sini, kemudian berapa label. Untuk label saya sepertinya nggak perlu jelaskan lagi ya. Label fungsinya untuk menampilkan, nggak usah. Sebelum kita cek, kita hitung dulu ya, berapa yang kita butuhkan untuk ditambahkan di database. Oke, yang pertama ID user. Kemarin kita buat untuk auto increment ya. Jadi ini nggak diinputkan oleh user. Bahasa simpelnya ya, ini nanti diinputkan oleh komputer. Kita cuma masukkan user, password, jenis kelamin, dan statusnya. Status juga otomatis nih. Berarti 3 ya ini ya, user sama password sama jenis kelamin. Jadi kita akan buat 3 di sini. Kalau aplikasimu misalkan stok barang, berarti sini nama barang, stoknya, harga barang, itu aja ya. Bedanya cuma di variabel. Oke, kita buat coba. Kita buat beberapa text field dulu. Text field. Password field untuk password. Untuk pembuatan aplikasi gini nggak usah takut salah, kita bisa ngedit-editin nanti. Kalau ada kekurangan bisa ditambahkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya bersihkan dulu. Kita klik F2 ya. Ini diklik F2, username. Misalkan saya buat jenis kelaminnya itu combo box saja. Combo box itu berarti kayak pilihan ya, sistemnya pilihan. Ya, akan demonstrasikan jika kamu nanti butuh combo box. Itu letaknya di sini ya, combo box. Bentuknya adalah pilihan item. Jadi di awal kita akan diberi item 1, item 2, dan item 3. Saya kasih contoh ya, ini untuk review desainnya. Nah gini ya, 1, 2, 3, 4. Tapi ini bisa diganti dengan cara klik kanan, properties, lalu ke bagian model. Ini ya, kalau kalian mau cepatnya di sebelah kananmu biasanya ada properties, bagian model ya. Ini diklik dulu ya properties ya. Ini bagian kodenya binding event, tapi kita pakai yang properties. Dipisahkan dengan koma. Ini ya. Laki, koma perempuan. Nanti combo boxnya akan menjadi 2 itu, ya kan? Kita bisa preview dulu. Ya gini ya. Itu ya untuk membuatnya. Nanti kamu bisa buat di halaman yang sebelumnya kamu pernah buat, langsung diedit aja ya yang bagian sininya. Tadi saya demonstrasikan cara buatnya dari awal. Boleh kalian
tambahkan atau kurangi kira-kira bagian mana yang perlu diganti ya. Boleh ditambahkan alamat di sini, nanti kita tambahkan. Jadi usahakan ini sesuai dengan urutan di database ya. Nggak urut sih sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti saya biar nanti nggak ada yang kelewat ya, username, password, jenis kelamin gitu. Ini bisa dibalik boleh. Kalau mau ditambahkan di alamat, berarti kalian tinggal ke database-nya, bagian struktur, kemudian bagian add. Ini tambahkan setelah apa? Setelah misalkan saya buat setelah username, user go. Nah ini tinggal pilih misalkan satu nama kota ya, saya seperti ini ya. Kita cuma input user, alamat, password, jenis kelamin ya, yang ini dan ini nanti kita buat berbeda agar nanti kalian pemahamannya lebih luas. Oke, cukup. Oke, passwordnya tadi udah diganti. Saya pakai yang udah saya buat ya. Jadi misalkan kamu buat beberapa register ya, pendaftaran ya, dari menambahkan barang, menambahkan admin, kamu bisa tambahkan yang lain juga, tinggal di copy paste boleh, nanti diedit-edit sesuai kebutuhan kamu. Ya, dan cukup. Oke, untuk hari ini cuma nambahkan yang seperti ini ya, bukan nambahkan foto ya. Dan foto nanti ada waktunya, karena itu butuh beberapa codingan. Oke. Jadi untuk formsnya itu, kemudian kita lanjut ke groupnya ya, register ya. Yang pertama adalah library, jangan lupa tambahkan librariesnya. Library itu ada di sini ya. Pakai IS karena banyak ya, bentuk jamak korupsi kan gitu. Add library, kanan add library, pilih yang bawah ini MySQL JDBC driver. Add library. Kalau udah ada nanti akan muncul di bawahnya ya. Kalau kamu klik plusnya akan muncul di sini. Berarti ini bisa digunakan. Oke, untuk library udah. Selanjutnya import. Import kita lewati aja. Kita seperti yang saya bicarakan tadi, kita pakai auto repair aja. Ya. Kita lanjut ke pembentukan trace sama catch ya. Itu dimana dilakukannya? Di bagian daftar ya. Ketika diklik pendaftaran. Ya, biasanya kan kalian kesulitan hari ini ya. Tinggal menuju ke strip titik ini ya, current line. Nah, itu bisa di tengah. Nah, di sini. Untuk try dan catch jangan lupa gunakan kurung kurawal ya. Nah, ini try, catch. Sebelum kurung kurawal, kalau catch ada kurung biasa, kurung kurawal.
Oke, sebelum kita masuk ke try, kita lanjut ke catch dulu. Di sini cukup mudah karena catch ini rata-rata sama ya. Fungsinya adalah menampung error ya. Kalau kalian ada error di bagian database, NetBeans itu nganggapnya nggak ada error ya. Makanya try sama catch ini digunakan database penting ya. Cara menampilkan errornya itu gini. Kita gunakan variabel. Variabelnya itu setelah exception ya. Misalkan variabel rusak gitu ya. Variabel error bebas ya. Saya gunakan variabel misalkan untuk error. Ini try and catch kayak gini ya, udah bener. Kalau bener berarti nggak ada merah-merahnya error ya. Ini kurung kurawal, kurung biasa, dan kurung kurawal lagi. Untuk exception kita gunakan J option pen ya, option J option pen. Kita gunakan yang message dialog ya, show nanti ketemu show message dialog ya. Kita pakai yang dua komponen aja. Komponen pertama adalah 0 aja, kosong. Kemudian komponen 2 errornya, pesan errornya. Jadi nanti ketika sesuatu error nanti akan muncul pop up ya di bagian ini. Kemudian nanti tulisannya apa gitu ya. Saya akan nuliskan errornya di sini, atau kamu bisa tambahkan koneksi gagal atau pendaftaran gagal di sini. Kita tambahkan bahasa Indonesia-nya ya, tag 2 berarti. Karena ini bentuknya string, ditambahi. Ya gini. Oke, nanti ketika ada pendaftarannya gagal, nanti akan muncul pesan pendaftaran gagal karena, nah ini pesan errornya apa? Bisa database-nya nggak sesuai, kolomnya nggak sesuai, atau SQL-nya salah, dan berbagai error yang lainnya ya. Nanti munculnya lewat pop-up. Jadi kenapa Pak pakai ini juga? Karena biar nanti kalau aplikasinya salah masukan, nanti nggak error langsung nggak bisa dijalanin ya, tapi muncul pop-up kayak gini peringatan. Bagi nanti adminnya gampang untuk mendeteksi kerusakannya apa. Makanya kita gunakan catch ini. Ini J option pen titik show message dialog. Ingat JOP nya gede, MD nya gede. Kita akan coba nanti setelah kita gunakan try. Ya, kita ini. Oke. Sebelum mendaftarkan, yang pertama adalah koneksinya harus dihubungkan dengan database ya. Kita pilihnya nanti. Jadi misalkan kamu harus connect ke database mana, kayak gitu kan, harus dicari. Database-nya adalah Bioskop DB. Saya pakai ini ya. Kamu misalkan yang lain boleh pakai diganti aja nanti. Setelah itu SQL-nya apa? Dieksekusi. SQL untuk bahasa SQL-nya ya, memasukkan itu adalah insert into. Kemudian tabel, values, dan bla 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 gitu. Itu untuk SQL-nya. Selanjutnya J option pen pop-up kayak tadi. Pendaftaran telah berhasil atau Anda telah masuk gitu ya. Atau kalau misalkan mendaftarkan barang berarti barang telah dimasukkan gitu. Kemudian apa misalkan tambah yang lain, admin baru telah didaftarkan ya gitu misalnya. Boleh gitu ya. Kita buat langsung. Yang pertama connection ya.
Connection, kita buat connection dulu. Connection, kita buat variabelnya, misalkan C untuk koneksi, C besar, C kecil nggak masalah ya. Ini juga E besar, E kecil nggak masalah. Kemudian sama dengan ketika dari NetBeans ke Java, dari Java ke database, kita harus melewati yang namanya driver manager ya. Manager. Jadi tadi kan saya udah bilang dari Java harus melewati jembatan JDBC driver. Ini drivernya ini ada perintah untuk melakukan koneksi. Driver manager. Nah, driver kan bahasa Indonesia adalah supir ya. Nanti mengantarkan ke database yang dituju. Get connection. Nah gini. 1, 2 lagi. Yang pertama adalah database-nya. Database-nya, kemudian username-nya, dan password. Sebelum kalian lanjut, ini username sama password dari SAMPP ya, atau MySQL-nya. Kalian bisa ganti di operation nanti. Jadi intinya untuk password SAMPP biasanya, atau MySQL ya, biasanya adalah root defaultnya ya, passwordnya kosong kayak gini. Oke, passwordnya adalah root, kemudian ini kosong. Kemudian ini adalah URL database-nya dari JDBC MySQL. Kan urutannya ini, JDBC ini ya. Kemudian lanjut ke MySQL. MySQL itu ini. Lanjut ke nama database-nya. Jadi urutannya harus dibuat ya. Nanti kalau aplikasinya online, berarti ini URL atau alamat dari aplikasinya. URL alamat dari database kamu. Jadi misalkan www apa-apa, terus nama tempat database-nya dibuat gitu. Gitu ya. Lanjut ke connection, berarti sini JDBC dulu. Lanjut ke MySQL. Ini bentuknya adalah string ya, jadi pakainya petik 2. Hapus. Oke. Ini root. Ini juga kosong. Passwordnya kosong. Ya. JDBC dulu dari sini. Urutannya ke sini dulu, kemudian MySQL pakai titik 2. Titik 2 lagi. Karena ini alamatnya di localhost ya, alias database-nya adalah offline, maka ditulis localhost kayak gini, garis miring nama database kamu. Biar nggak salah kita cek aja ya, bioskop/db saya ini. Bioskop /underscore db. Oke. Jadi gini, untuk membuat koneksi yang pertama adalah kita buat variabelnya C. Fast ya, mau dibikin ABC atau dibuat koneksi gitu, pakai bahasa Indonesia boleh, atau bikin K atau CN gitu ya, yang singkat, bebas. Untuk pembuatan koneksi ini kalian juga bisa referensinya pakai referensi di website lain ya. Di website lain biasanya pakai kelas baru namanya koneksi, Java kelas. Nah gini, buat koneksi nanti tinggal dipanggil. Tapi untuk pembelajaran saya biar kalian mudeng step by stepnya, saya buat kayak gini.
toh nanti juga kita bisa copy paste ya, nggak ribet-ribet amat ya. Kalau di website biasanya nanti dibuatkan kelasnya, lalu dipanggil. Kayaknya lebih simple yang ini. Di connection kita buat variabelnya dulu, lanjut ke driver managernya. Ini perintahnya dari driver manager adalah ambil koneksi. Alamatnya apa? Jadi JDBC -2 MySQL -2 lanjut ke alamat di MySQL ya. Makanya di sini ada garis 2 ya, garis miring 2. Karena kita udah masuk ke MySQL, kemudian masuk ke localhost, nama database-nya. Ini adalah password, username dan password dari MySQL. Biasanya kosong kayak gini. Kalau kalian aplikasinya udah offline ya ini harus diganti. Di bagian sini ya, PHP admin. Ya, selanjutnya adalah koneksi. Kita cek dulu. Oh ini ada error. Kenapa? Karena belum ada importnya. Ya, yang kita bahas. Kita mendapatkan import ini. Biarkan kita NetBeans mencari jawabannya atau mencari itunya sendiri, biar nanti kita nggak usah nulis ya. Klik. Ya. Yang diimportkan adalah Java SQL Connection ya. Tapi salah ya, Java SQL Connection. Ini menampung berbagai perintah untuk mencari database dan sebagainya. Perhatikan sebelum diklik nanti akan muncul di sini ya. Ini belum ada apa-apanya. Belum ada import Java SQL Connection. Kamu bisa nulis langsung di sini atau gunakan error yang tadi telah kita buat. Errornya itu ada yang di merah-merah, ini error ya. Ya, biar NetBeans yang nulis sendiri. Klik add import for Java SQL Connection. Pilih yang ini ya, banyak pilihan yang lain tapi pilih yang ini. Oke, hilang ya. Errornya hilang, terus kemudian yang di atas ditambahkan dengan Java SQL Connection. Oke, koneksi telah dibuat. Selanjutnya adalah membuat perintahnya apa. Jadi ceritanya kita udah masuk ke database-nya nih. Terus ngapain di sana? Kita akan masukkan data baru. Ya. Jadi untuk masukkan data baru adalah perintahnya adalah koneksinya ya. Kita lewat koneksinya dulu. Kita pakai koneksi ini, lalu prepare statement. Di sini kita akan pakai bahasa MySQL ya, bahasa SQL sorry. Biarkan kosong dulu, nanti saya jelaskan nanti ya. Diberi perintah di dalam sini, lanjut execute. Execute berarti kayak jalankan atau apa ya? Execute. Dia jalankan gitu, bisa running sama aja. Atau perintah yang di MySQL dijalankan di sini. Jadi ini kodenya ya. Koneksinya dipakai, prepare statement, terus perintahnya ada di sini nanti. Perintahnya ada di sini. Lalu tinggal di execute. Perintah dulu atau ini dulu ya? Oke, perintah dulu aja. Oke, perintah apa yang dilakukan oleh MySQL ya? Jadi pendaftaran itu kita pakai insert into. Nanti akan saya tunjukkan beberapa cara untuk memasukkan perintah di sini. Kamu bisa pakai string atau langsung ditulis di sini ya, bebas ya. Insert into. Huruf besar, huruf kecil nggak masalah ya ini ya. Saya ingin membedakan antara bahasa MySQL dengan bahasa Java-nya. Jadi kamu nanti, oh ya ini bahasa SQL dia nggak
makanya insert into gitu. Sebenarnya ini pakai bahasa kapital, huruf kecil, huruf besar sama aja. Kita udah dapat database-nya, sekarang tinggal dapatkan tabelnya ya. Kita cek dulu biar nggak salah. Kita pakai tabel user. Oke, yang mau dimasukkan apa? Beberapa data ini. AWS. Kemudian kurung buka, kurung tutup ya. Oke, ini dulu dicermati. Jadi setelah kita masuk ke database-nya, kita buka tabel user, kemudian masukkan data di sini. Seperti yang kita ketahui, tadi datanya ada banyak ya. Kita cek aja ya, biar nggak salah. Satu persatu aja. ID user. Untuk ID user, karena ini auto increment, auto increment ya. Jadi ketika tadi saya buat tabelnya, ini otomatis ya, urutan 1, 2, 3, 4. Data selanjutnya dibuat nomor 5, selanjutnya 6 gitu ya. Jadi otomatis gitu loh, otomatis, increment, penambahan otomatis. Kita nggak input apa-apa di sini, makanya tulis aja 0. Input kosongan ya. Oke, lanjutkan dengan koma. Selanjutnya adalah user. User diambil dari mana? Dari form yang ini yang di bawah. Cek variabelnya boleh getTextField 2. Ganti variabelnya juga boleh. Ya pakai apa gitu. Bebas. Untuk contoh saya buat apa adanya aja, getTextField 2 ya. Kalau kalian lebih gampang ya menggunakan nama atau nm, bebas ya. Oke, saya buat nm, otomatis sini juga ganti dengan nm. Kita kembali ke source-nya, gitu ya. Oke, karena ini kan bahasa MySQL, ini Java. Kita mau masukkan Java di sini, kita pakai petik 1 dulu. Selanjutnya karena ini string ya. Di sini kan string, meskipun di sana jadi MySQL, kita batasi dengan petik 2 lagi. Plus. Nah, ini untuk ini kan beda ya. Yang hitam itu Java, yang ini nanti jadi bahasa MySQL. Tadi apa ya variabelnya? nm, mengambil nilai, get text. Oke, tuh, itu ya. Yang kedua adalah alamat. Alamat juga sama. Variabelnya harus dicek ya. Jangan sampai nanti salah variabel. Diklik aja terus cek di sini. Namanya getTextField 3. Mau diganti di sini juga boleh. Al. Atau diganti sini, kanan cek variabel bisa. Ini udah jadi al. Oke, kembali lagi. Ingat, pisahkan dengan koma. Kemudian ini ada petik 2 di sini, petik 1, 2, petik 2, plus al titik get text. Enter. Lanjut. Dan seterusnya ya. Udah selesai. Jadi untuk ini kita lanjut nanti lagi aja. Untuk pendaftaran cuma gini tok ya. Sisanya cuma pemberitahuan tentang pendaftaran berhasil gitu aja.
Kita pakai yang di bawah lagi aja nggak apa-apa. Di absen pen-nya. Jadi nanti akan muncul pop-up ya. Pendaftaran telah berhasil. Nggak ada errornya. Pendaftaran berhasil. Cuma sebenarnya yang penting itu cuma 2 baris ini ya. Gitu ya untuk pendaftaran. Kita bisa lanjutkan ini sekarang ya. Tadi sampai alamat, kemudian password juga sama. Change variable name PW. Kemudian jenis kelamin saya ganti juga, change variable name CK. Lagi. Oke, saya cepet ya. Ketik 1 dulu. Ketik 1, 2 plus. Tadi alamat, password, teks. Ya ini wajar ya dicoret karena ini password. Kemudian tadi ada JK ya. JK kan combo box. JK ingat combo box ya. Ada 2 pilihan, nggak bisa milih yang lain. Untuk combo box tulisannya udah plus JK titik get selected item begini ya, sama ya, ini pakai get gitu, get selected item. Udah selesai. Cukup panjang ya ini, bahasa MySQL nya bikin panjang ini. Kita bisa pindah aja ke atas, kita buat variable string ya. Intinya nanti ditampung, saya cut ya. Kamu boleh panjang-panjang kayak gitu atau dipersingkat kayak gini ya. Saya buat string. String kan adalah variabel untuk menampung huruf ya. Aduh, saya malah lupa tadi. Ctrl V nya sama Ctrl C nya balik. Oke, SQL nya kita tulis lagi ya. Oke, ketik 2 dulu. Ini L titik ketik enter. Nama, alamat, oh ya salah, ini dulu ya, ID user, alamat. ID user karena auto increment kita pakai 0. Nama, alamat, password. Kemudian jenis kelamin kepopok ya. Jenis kelamin, lalu status ya. Jadi saya buat ini admin. Karena kita lagi daftarin admin, otomatis kita masukinnya admin langsung. Koma admin. Nah, ini kan mau memasukkan admin ke sana gitu. Nggak usah pakai ini. Ya, nggak
nggak usah pakai petik 2 plus ya, karena kita mau nulis ini di sana gitu. Ini kan karena dari Java, makanya dia harus dipisah dengan petik 2 dulu, tambah plus gitu. Karena ini tinggal nulis ya, cukup petik 1 aja admin. Oke, ada error di sini, kenapa ya? Variable getText, berarti ada yang salah ini getText ya. GetText. Oh iya, getText belum buat komputer. Ya udah selesai untuk pendaftaran kayak gini aja. Jadi itu ya, kalian bisa buat penampung ini ya, string CL, atau langsung taruh di bawahnya juga boleh. Kayak petik 2 sini langsung insert into. Ini kan kalau kecil semua nanti kapalnya kalian susah ya, jadi saya buat ini besar biar bedain antara perintah sama ini nama tabel di database. Oke, kita cek. Kita coba run file aja ya, nggak usah seluruh program. Saya run file, loading di sini. Ya, muncul. Jadi kita nanti akan coba beberapa error. Nanti misalkan kamu mengalami error yang sama, nggak akan bingung ya. Saya akan buat error nanti di ini. Oke, kita buat dulu yang asli atau yang benar. Misalkan saya udah buat yang terakhir ada Dedi, kita buat banyak E ya, Kak. Dedi, alamatnya. Saya tadi buatnya di tabel itu cuma varcharnya itu cuma 20 ya panjangnya. Ini kayaknya cukup. Kalau kalian butuh lebih ya tinggal ditambahkan 50 atau 100 ya. Untuk struktur nih. Panjang varcharnya ini loh 20. Kalau mau kurang ya tinggal diceng ya. Ceng. Mau diganti namanya atau ukurannya. Kalau alamat kan kurang panjang, misalkan ganti 50, klik save. Jadi nggak usah takut salah ya. Kalau di bagian komputer tinggal diganti aja, diedit. Beda kalau udah terlanjur dicetak gitu. Passwordnya saya 1234 lagi. Bentar. Oke, ini ya. Ini J optionnya muncul yang show message dialog, pendaftaran berhasil. Berarti otomatis di sana udah menambah 1 orang. Ya, ini ya ID. Oke. Jadi gimana kalau ini adalah user? Dia tinggal diganti ya, ini user ya. Kemudian kalau ditambahkan tiap itunya ya, kalau kamu nambahkan kolom di sini ya, misalkan mau ditambah nomor HP, otomatis di netpin-nya itu harus sama. Jadi error yang mungkin terjadi adalah beberapa error adalah ya tulis ya error yang mungkin terjadi. Database-nya salah, itu bisa terjadi. Tabelnya salah, kolomnya nggak sesuai. Kita akan bahas satu-satu untuk error yang mungkin terjadi, jadi nanti kalian bisa cek ya. Atau kalau mengalami hal kayak gini udah tahu solusinya.
kolomnya nggak sesuai, terus oke, pendaftaran berhasil tapi nggak ada pesan masuk. Kita contohkan untuk database yang salah ya. Ya, bioskopnya saya hapus. Underscore-nya saya hapus. Tinggal jadi bioskop DB, nggak ada tanpa underscore. Otomatis error ya. Errornya kayak apa? Nah, itu kita lihat. Kita run file. Kita tadi udah buat pendaftaran gagal karena. Nah, ini nanti setelah huruf karena, kata karena nanti akan muncul errornya. Oke, kita isi acak aja. Daftar. Pendaftaran gagal karena ini langsung lanjut ke belakang ya. Unknown, gimana bacanya ini? Intinya database-nya bioskop DB. Tidak ada database DB di sana gitu. Nah, ini kan harus disamakan dengan nama database yang di sini. Itu kalau database-nya error. Lanjut. Oh ya, tadi belum ada error tentang driver ya. Drivernya belum dimasukkan, gimana? Kita coba ya, errornya seperti apa. Kita kembalikan bioskop database-nya lagi. Librariesnya ini kan saya remove ya, klik kanan remove. Kita run lagi, klik kanan run file. Ini kalau ngecek satu-satu gini ya, nggak usah di run per semuanya. Oke, ini kalau drivernya nggak ada, no suitable driver found ya, no suitable driver. Berarti kamu nggak ada driver. Driver kan bahasa Indonesianya supirnya. Ibaratnya ada mobil tapi nggak ada supirnya, nggak bisa jalan. Makanya kita tambah library-nya. Baik, SQL DBC driver. Udah. Lanjut ke permasalahan setelahnya, tabel. Tabelnya salah. Kita users gitu ya. Kalau di MySQL ini nggak kelihatan ya salahnya ya, lihat nih. Ini aman ya, karena si Java nggak bisa baca error di MySQL. Makanya kita butuh catch ini. Kita cek ya, kita run file. Oke, apa ini tulisannya? Tabel bioskop doesn't exist. Ya, intinya tabelnya itu nggak ada. Ya, tabelnya ya, bukan database-nya, tabel. Tabel di sini yang namanya users, ini database, tabelnya adalah users, tidak ada. Kalau kayak gitu kalian bisa ngecek ke tabelnya. Ini nama tabelnya apa? User. Oh, jadi tadi salah tabelnya gitu ya. Meskipun di sini nggak error, tapi tadi kita udah diantar sama drivernya menuju ke database. Di sana error dan makanya nggak diterima. Itu ya. Lanjut ke kesalahan selanjutnya yang biasa dilakukan oleh siswa. Tabel udah, kolomnya kurang. Nah, ini. Tadi kita udah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Kita hapus salah satu ya, yang paling depan. Apa-apa. Nah, ini kan error ya di sini ya. Tapi kok error karena nanti MySQL-nya yang error. Dan file. Oke. Kalau kolom otomatis errornya ada di kolom. Kolom itu bahasa Inggris. Column count doesn't match. Count berarti kayak jumlahnya itulah ya. Add row 1 gitu. Berarti tidak sesuai. Di sini yang dituliskan adalah
doesn't match value-nya ya, karena sana kan auto increment, ini bentuknya adalah string ya. Ini kesalahan di pertama dulu, belum raw-nya ya. Tapi biasanya kalau kolomnya salah itu tulisannya nggak jauh beda sama ini. Itu ya untuk kolom yang salah. Lanjut. Kesalahan selanjutnya ada di bagian pesan masuk. Ini kesalahan yang fatal ya, berhasil tapi nggak muncul pesannya. Rata-rata kalian nggak memasukkan ini ya, show message dialognya. Jadi kalau ini saya bikin komentar, maksudnya saya dihilangin dulu sementara. Program tetap berjalan tapi nggak muncul apa-apa ya. Saya kasih contoh. Oke, saya klik daftar tadi, udah diklik tapi nggak muncul apa-apa ya. Ya ini nggak ada pop-up-nya, nggak ada J-option pane yang ada di sini. Ini kan saya ubah jadi komentar, berarti ini nggak berjalan lagi. Tapi ininya tetap masuk. Kita refresh dulu. Nah ini tetap masuk ya. Oke, jadi begitulah untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di form pendaftaran ini. Kesalahan lain mungkin kesalahan yang sederhana ya. Misalkan kesalahan umum seperti tadi connectionnya nggak ada, kalian tinggal klik kemudian Java SQL connection, importnya nggak ada, lalu kurung kurawal salah sama kurung biasa. Nanti itu biasanya kesalahannya menjalar-jalar kemana-mana. Makanya saya fokuskan kalau kalian hati-hati kalau menggunakan kurung kurawal dan kurung biasa ini ya. Jangan sampai kebalik. Untuk kurung kurawal yang hilang pun satu, errornya jadi banyak kayak gini. Padahal cuma satu tok ini loh. Ya, satunya hilang error semuanya. Kurung kurawal juga sama, kurung biasa juga sama. Kalau tanpa ini juga salah ya. Kemudian setelah try nggak ada titik koma, nanti error semuanya ya. Setelah catch juga nggak ada titik koma. Oke. Lanjut, kalau kalian menemukan error itu cari dulu di bagian kanan ya. Ini kan kuning itu yang apa sih, bukan error. Kalau error itu tandanya merah. Saya beri contoh, misalkan ini kesalahan fatal ya, kurung kurawalnya kehapus, errornya kemana-mana. Tuh. Kurung kurawal tok 1. Ngeceknya dari mana? Dari atas. Kalau kalian menemukan error, kok error semua ini. Oke, dari awal public class data dicek. Kok ini belum ada, berarti tinggal ditambahkan kurung kurawal. Ini untuk yang buka ya, kurung kurawal tutup. Ini juga sama, errornya akan terdeteksi lebih dari 1. Padahal itu cuma kesalahan 1 baris di atas. Nah, itu kalian harus ngeceknya dari atas sendiri ke bawah. Ini kan konstruktor awal, maka harus ditutup kurung kurawalnya. Tuh. Beberapa kurung kurawal emang nggak bisa dihapus ya, jadi mana lebih aman. Kayak gini, untuk button daftar ya. Button daftar, kurung kurawalnya tetap ada di sini. Kalau dihapus nanti muncul bunyi cedung gitu. Makanya nggak usah ngecek di bagian sini kalau errornya. Pokoknya dari atas dulu, cek, lanjut ke bawah. Ini kalau dihapus ya.
errornya di bawahnya. Otomatis kalau kurung kerawal ditutupnya dihapus, errornya ada di bawahnya. Kalau kurung kerawal buka juga sama. Ya. Jadi cek dari atas sendiri. Terus kesalahan lain adalah variabel ya. Jangan sampai salah variabel. Misalkan saya variabel namanya adalah terus karena kamu ikut-ikutan saya atau temanmu, kamu nulisnya di sini adalah nm gitu. Kalau kita yang di sana ya otomatis ganti, tapi kalau kalian ngeditnya di sana nggak ganti loh ya. Salah kan? Nih, kesalahannya kan jadi seperti ini. Tidak ada variabel nm intinya itu. Kalau menemukan tidak ada variabel, berarti di daerah sini yang salah. Oke. Jadi jangan lupa importnya juga. Kalau nggak ada importnya adalah kesalahan ada di sini. Tambahkan aja add import for Java SQL connection. Jangan dihafalin yang paling atas Pak. Enggak pasti ini biasanya berganti-ganti kalau enggak. Ini karena saya pakai sebelumnya jadinya paling atas ya. Kamu cek java.sql.connection dan sampai kelewat ya. Bukan yang paling atas ya. Pokoknya karena saya pakainya tadi barusan jadinya itu berada di urutan paling atas. Terus kemudian untuk kesalahan lain itu kamu bisa cek di pasaran aplikasi ya. Exception ini menambah kesalahan. Tapi kalau kamu nggak nulis ini, kesalahannya nggak ditulis loh. Saya contohkan aja ini ya. Saya pakai users, otomatis tabelnya salah. Tapi karena exception-nya kosong, jadi dia tidak menampilkan apapun ya. Nih. Saya klik daftar berulang kali tapi nggak muncul apa-apa. Nah ini yang perlu kalian cermati ya. Ini sebenarnya error, tapi nggak muncul karena cache-nya kalian kosongi. Ya, meskipun programnya berjalan, tapi database-nya nggak mau gerak ini. Saya klik daftar, nggak ada apa-apa respon. Database-nya juga nggak berubah. Nih, tetap sama. Karena kalian lupa memasukkan exception-nya di sini. Makanya pentingnya untuk pesan gagal di sini muncul. Itu ya. Untuk pendaftaran cuma sampai segini. Yang paling penting sebenarnya cuma bagian ini tok ya. 1, 2, 3. 3 baris lah. Semuanya sama, hampir mirip. Kalau kamu barang ya berarti sini ada barangnya, stoknya, harga gitu. Ganti variabel tok, ganti tampilan ini tok. Udah, semuanya sama. Codingannya itu sama. Rootnya sama karena kita pakai Java semuanya. Jadi itu saja. Waktunya masih banyak ya. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa praktekkan ini di rumah. Sambil mipil project kalian ya. Yang mau screenshot boleh screenshot sekarang. Saya tampilkan keseluruhan aplikasi. Jadi nanti ketika setelah pembelajaran mau ngerjain langsung gitu, kamu bisa lihat screenshotan hasil kamu. Nih, silakan mau screenshot dari HP atau dari laptop bisa pakai snipping tool.
Yang pakai referensi lain boleh gunakan cara yang lain juga, kayak pembuatan koneksi di di kelas lain. Beberapa website kan ngajarinnya kayak gitu ya, bikin koneksi dulu, nanti tinggal dipanggil satu-satu gitu. Ya kalian harus, kalau udah paham ya syukur, tapi saya jelaskan yang simple ini ya, nanti kalian nggak usah manggil kelas lain gitu, kemudian langsung digunakan. Untuk baris pertama connection CN ini, driver manager get connection, ini akan dipakai terus-terusan di CRUD yang lain. Perbedaannya dari bagian string ya, SQL-nya bukan string ya, SQL yang di 7. Misalkan edit berarti diganti update. Kemudian kalau delete ya delete, hapus ya delete gitu. Terus oke, itu saja. Bagi kalian yang misalkan kurang jelas atau butuh video pembelajaran ini, nanti bisa minta linknya ke saya langsung. Saya akan upload ini di YouTube. Semoga bisa membantu kalian yang misalkan masuk pembelajarannya telat, atau pas pembelajaran sinyalnya tiba-tiba ngedown atau baterainya tiba-tiba habis lah atau apa gitu. Pokoknya setiap kendala pasti ada solusinya. Kalian bisa cari solusinya itu sendiri atau cari solusinya bersama teman-teman kamu. Sama kayak misalkan kamu nanti pas udah lulus mau kuliah atau kerja, ya tanya solusinya ke teman terdekat, orang yang lebih bijak dari kamu. Karena pada dasarnya ya, pendidikan itu baik, kerja juga baik. Itu tergantung kamu mau memilihkan yang mana. Biasanya itu kalau pendidikan baik, gajinya lebih baik daripada yang pendidikannya kurang ya. Oke, lagi ya. Saya rasa cukup. Tinggal berapa menit ya? 1 jam ya, 15 menit lagi ya. Untuk masuk ke RPL adalah pilihan kalian, sehingga setelah seperti seorang yang udah memilih, kalian harus bertanggung jawab atas pilihan kalian. Lulus atau tidak lulus itu tergantung sama kinerja kalian ya, sama kayak pas kerja atau pas kuliah ke jurusan apapun yang kalian pilih, itu merupakan tanggung jawab, jadi harus sampai selesai. Kalau yang mau kerja ya harus kerja dengan benar, jangan asal kerja terus dapat duit. Kayak misalkan asal sekolah, yang penting dapat nilai itu ya. Saya tetap pakai penilaian yang seperti biasa. Kalau ada tugas ngerjain berarti dapat nilai, telat ngerjain tetap dapat nilai, kalau nggak ngerjain ya 0. Jadi manfaatkan waktu kalian di rumah dengan baik. Toh juga pembelajaran sampai jam 11:04 ya, itu kayak pembelajaran anak SD ya. Sisanya waktunya tinggal buat untuk belajar bareng, boleh video callan sama temen atau WA sama temen, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Insya Allah kalau tugas Bapak Ibu Guru itu nggak akan ngasih tugas yang melebihi kemampuan kamu ya. Ini saya kasih tugas beserta dengan cara tutorialnya ya. Kan gampang ya. Biasanya kan guru lain cuma ngasih soal ya. Saya ngasih soal sekaligus saya jelaskan jawabannya dulu. Jadi untuk register penambahan data kayak stok itu mirip begini, tinggal ditambah atau diedit variabelnya toh. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung ke saya atau nanti Japri. Kalau misalkan kalian masih malu tanya di Vicon ya, tanya temanmu yang lebih pandai atau
bisa lihat di website atau YouTube, channel YouTube yang lain. Di situ kan ada kolom komentar, tinggal di komen-komen aja. Pokoknya setiap masalah yang kalian hadapi tetap harus dihadapi ya, cari solusinya. Yang kuotanya habis ya tinggal cari solusinya, mau diisi atau mau ke sekolahan pakai lab komputer. Labnya kemarin katanya mau dibuka beberapa lab untuk pembelajaran Vicon. Jadi yang takut pembelajarannya terganggu karena sinyal atau kuota, atau yang takut misalkan ngabisin kuota yang diberikan sama orang tua kalian tinggal datang ke sekolah aja sesuai protokol, rapi, bebas. Kalau yang nggak mau yang datang sendiri ya bisa datang bareng-bareng itulah sama temanmu, atau kamu bisa kerjanya bareng-bareng di rumah temanmu seperti biasa ya, sesuai protokol kesehatan. Jadi tetap jaga kesehatan, kerjakan tugas kalian di rumah. Kalian seorang murid, jadi tugasnya adalah untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalau sebagai murid aja tugasnya masih kosong-kosong atau belum mengerjakan, apalagi nanti kalian nyari pekerjaan. Takutnya nanti ketika gaji udah turun tapi kerjaannya belum kelar gitu. Jadi di sekolah kalian akan berlatih tentang tanggung jawab, baik ini mengerjakan tugas. Kalian menemukan banyak-banyak teman yang ada yang kalian suka, yang baik, ada yang buruk. Sama di dunia pekerjaan ya, jangan anggap itu pekerjaan itu enak semuanya. Ada juga kayak jadi pembelajaran SMA itu kayak dunia kerja ya kurang lebihnya. Ada beberapa yang masuk RPL tapi pengen masuk jurusan lain gitu. Ada nanti yang misalkan udah dapat kerjaan tapi pengen pindah gitu. Dan juga ada yang udah kuliah tapi pengen kerja. Jadi fokus sama apa yang kalian hadapi sekarang. Kalian seorang pelajar. Kalau kalian bisa melewati ini, insya Allah kalian akan melewati tahap kehidupan kalian selanjutnya. Mau kerja atau mau kuliah, tetap harus pakai izin orang tua ya, dan juga ikuti kata hatimu. Jangan sampai pilihanmu nanti menyakiti perasaan hati orang tua, karena ridho kamu, ridho orang tua itu adalah jalan hidupmu ya. Tetap pokoknya patuhi orang tua. Kalau orang tuamu mengharapkan kamu berhasil, kamu akan berhasil, tapi sebaliknya jika orang tuamu tidak mau kamu berhasil, itu akan susah ya jalan hidupmu. 15 menit sisa waktunya saya tutup aja. Untuk tugas nanti di minggu selanjutnya ya, seperti biasa saya akan kemarin kan ada tugas, kemudian hari ini mungkin belum ada, terus minggu selanjutnya nanti akan saya tugaskan lagi perkembangan aplikasimu. Syukur kalau udah selesai ya langsung dikirim ke saya, nggak apa-apa. Tapi tetap tiap periode tetap ngumpulin gitu. Oke, saya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada nanti saya aja lebih cepat. Ada ya? Oke. Terus saya tutup aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata dari saya saat melakukan pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan untuk video pertemuan Vicon selanjutnya tetap ikuti pembelajaran meskipun kalian di rumah. Boleh sambil nyambi yang lain, tapi tetap mengikuti pembelajaran. Yang penting jangan lupakan tugasmu sebagai seorang siswa. Ini latihan tanggung jawab diri ya. Kalian udah tahu lah artinya tanggung jawab. Siswa ya belajar, siswa yang ngerjain tugas. Kalau mau ngegame atau kerja ya nyambi itu sambilan ya, bukan tugas utama.
apa-apa, saya nggak ngelarang game atau kerja. Saya tetap, pokoknya kamu sebagai siswa lakukan tugasmu sebagai siswa. Kerja. Kemudian saya tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga kalau nggak bermanfaat, kalau kalian selanjutnya nggak jadi developer ya, insya Allah pikirannya terbuka. Kalau belajar ya intinya tambah pinter, mau belajar apa lagi tambah pinter. Terima kasih.